Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 17. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 17. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Cerita dimulai setelah menang perang melawan Tak dan negara Vaubray. Setelah kejadian itu, negara Melromak dan Silpert akhirnya menjalin hubungan kerjasama. Sebelumnya kedua negara tuh nggak akur karena Melromak dianggap telah menindas demi-human. Tapi sekarang mereka melupakan masa lalu dan akhirnya menjalin kerjasama negara. Di sisi lain, negara Silfriden mengganti semua pejabat yang terlibat hubungan dengan Tak. Mereka bilang kalau para pejabat itu telah berkhianat. Intinya, negara Silfriden itu negara penjilat. Ketika pihak yang didukungnya kalah, mereka ngorbanin pejabat yang terlibat dan membuang pejabatnya. Setelah itu mereka beralih mendukung pihak Naofumi. Negara Silfriden dan Vaubray, kedua negara itu dikenakan denda dan harus membayar uang untuk ganti rugi karena peperangan. Intinya kedua negara itu tuh diperas sama Melromak dan sekutunya. Kedua negara untuk sementara nggak mungkin bisa melawan, dan mereka bisa dimintain uang ganti rugi akibat peperangan. Saat ini lagi diadain penobatan Melty sebagai ratu baru bagi negara Melromak. Rakyat bersorak bahagia karena mereka memiliki ratu yang baru. Walaupun Melty masih kecil, rakyat tahu kalau Melty itu udah banyak membantu dan berjuang demi Melromak. Di sini, Naofumi sedikit menggoda Melty sehingga muka Melty jadi kesal. Tentunya itu langsung dibalas oleh Melty. Melty pun berpidato, dan atas segala dedikasinya selama ini, Melty pun mengangkat Naofumi sebagai bangsawan tingkat Archduke. Naofumi kaget. Tentunya Naofumi gak mau jadi orang berpengaruh dan dia kesal kepada Melty. Naofumi terus menolak jabatan, tapi dia terus dipaksa untuk menerimanya. Semua orang beralasan kalau Naofumi harus dikasih penghargaan yang layak atas semua dedikasinya. Sampah bilang kalau Archduke adalah pangkat tertinggi kedua setelah ratu di negara Melromak. Itu artinya Melty menginginkan Naofumi menjadi tunangannya. Naofumi menolaknya. Sampah masih belum menyerah. Dia pun menjodohkan Melty dengan Volt. Volt tentunya kaget dan dia terlihat ketakutan. Perjodohan dengan Volt akan semakin mempererat hubungan negara Silpert dan negara Melromak. Volt memohon kepada Naofumi untuk menggagalkan rencana Sampah. Naofumi terus membuat banyak alasan, tapi Sampah menjawab semuanya. Naofumi terlihat sangat pusing. Intinya, Sampah mau jodohin Melty dengan Naofumi atau Volt. Setelah acara penobatan ratu, Naofumi kembali ke desa dan dia mengobrol dengan Ren dan Saeto. Naofumi cerita kalau dia dipaksa jadi Archduke. Mereka juga mengobrol tentang cinta. Di sini Naofumi tahu kalau Ren sangat menyukai Saeto, dan Naofumi sedikit ngasih kode ke Saeto kalau Ren tuh suka sama Saeto. Naofumi ngasih semangat kepada Ren. Walaupun Saeto terlihat gak tertarik dengan cinta, tapi dari kode yang dikasih Naofumi, Saeto tuh terlihat menyukai Ren. Naofumi menemui Etnobald. Etnobald bilang butuh 3 hari lagi untuk menuju dunia Kizuna. Jadi, Naofumi sebelumnya pernah dikasih item sama Etnobald. Nah, Etnobald mau pakai item itu untuk membawa dia dan Naofumi ke dunia Kizuna. Naofumi pun memanggil Gaelion. Sejak Gaelion memakan inti Kaisar Naga milik bawahan Tak, saat ini Gaelion menjadi salah satu Kaisar Naga yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Gaelion dapat ingatan tentang cara supaya orang-orang bisa melebihi level 100. Naofumi pun mengajak orang-orang yang sudah sampai di level 100 untuk pergi ke Jam Pasir Naga. Gaelion pun mengucapkan beberapa mantra. Perisai Naofumi juga bercahaya. Dan atas kehendak Kaisar Naga, kelas A pun terjadi. Seperti biasa, Naofumi membebaskan bawahannya untuk memilih kelas yang mereka sukai. Naofumi melihat status Sadina yang meningkat 2 kali lipat. Sadina memilih kelas yang berhubungan dengan kelincahan, kekuatan, dan sihir.
Selain Sadina, kekuatan Shieldina juga meningkat drastis. Karena masih ada waktu sebelum ke dunia Kizuna, Naofumi pun mau leveling bersama Shieldina dan Sadina. Etnobald dan Rap juga diajak leveling dan disuruh pakai kostum Pekul Penguin. Mereka pun pergi ke laut untuk leveling. Naofumi ngasih buff All Liberation Aura tingkat X kepada partinya. Etnobald kagum karena kenaikan status miliknya. Jadi, setelah menyeberang ke dunia lain, saat ini Etnobald levelnya sangat rendah. Tapi dengan buff dan kostum dari Naofumi, status Etnobald terlihat bukan level yang rendah. Mereka pun mulai menyelam ke bawah laut. Tentunya Etnobald dan Rup yang gak terbiasa menyelam, mereka kesulitan dan mereka terlihat muntah darah karena tekanan air yang tinggi. Naofumi pun pakai shieldnya kepada mereka berdua, tujuannya supaya mereka bisa bertahan. Semua orang kagum dengan kekuatan Sadina dan Shieldina ketika di bawah laut. Bahkan suatu saat nanti, keduanya diprediksi bisa menandingi naga air. Singkatnya, Rup udah sampai level 40, Etnobald 60, Sadina dan Shieldina level 120. Oh ya, pembatasan level 40 tuh ternyata cuma berlaku bagi dunia Naofumi. Di dunia Kizuna, gak ada pembatasan level 40. Makanya Etnobald bisa sampai level 60 tanpa harus kelas up. Sedangkan Rup saat ini dia harus kelas up supaya bisa naik dari level 40. Singkatnya, status Rup meningkat karena kelas up. Setelah itu, Rup pun pergi ke tempat Melty untuk belajar jadi seorang pemimpin negara. Naofumi dan yang lainnya terus leveling dan saat ini Etnobald berhasil sampai di level 95. Sedangkan Naofumi levelnya 150. Naofumi saat ini pergi ke toko senjata. Dan di sana ada Erhat dan gurunya. Mereka mengobrol tentang peperangan yang telah terjadi. Guru Erhat sangat kesal kepada Tak karena Tak telah membunuh Atla. Guru Erhat juga iri karena Tak dikelilingi oleh wanita. Dia juga mau dikelilingi sama wanita. Naofumi pun ngasih tahu tujuannya datang ke toko senjata. Intinya, Naofumi mau kalau Erhat dan gurunya mengotak-atik senjata miliknya supaya bisa dipakai di dunia Kizuna. Malam hari sebelum pergi ke dunia Kizuna, Naofumi dan yang lainnya sedang mengadakan rapat. Ketika lagi rapat, batu permata yang ada di senjata para pahlawan suci, tiba-tiba batu itu bersinar dan kemudian redup lagi. Naofumi nanya apakah dia bisa membawa salah satu pahlawan suci untuk pergi ke dunia Kizuna. Senjata suci merespon dan mereka bersinar. Ketika nanya tentang membawa semua pahlawan suci, senjata suci gak merespon. Itu artinya Naofumi hanya boleh memilih salah satu dari pahlawan untuk dibawa. Naofumi minta saran ke Sampah tentang siapa aja yang harus diajak ke dunia Kizuna. Sampah nyaranin kalau sebaiknya Naofumi membawa parti lama yang pernah pergi ke dunia Kizuna. Di sini juga ada sedikit keributan tentang pahlawan yang harus dibawa Naofumi. Motoyasu mau ikut karena ada Filo, tapi Naofumi menolaknya. Naofumi berpikir kalau Motoyasu cuma bakal nyusahin dia kalau diajak. Motoyasu cuma tergila-gila sama Filo. Naofumi pun beralasan kalau Motoyasu sebaiknya nggak ikut dan melindungi rumah Filo di dunia yang sekarang. Melindungi tempat Filo kembali adalah salah satu bentuk perjuangan dari cinta. Motoyasu pun nurut. Setelah banyak diskusi dan berdebat, Naofumi pun bawa Filo, Risia, Itsuki, Sadina, Rapchan dan Shen untuk pergi ke dunia Kizuna. Besoknya, Naofumi dan yang lainnya bersiap untuk berangkat ke dunia Kizuna. Sebelum berangkat juga, Naofumi dikasih aksesoris luar biasa oleh Imiya. Aksesoris itu menggabungkan bahan roh kura-kura dan Phoenix. Singkatnya, Naofumi dan yang lainnya pun ditransfer ke dunia Kizuna. Ketika sampai dunia Kizuna, Naofumi kaget. Ternyata Shieldina tuh ikut terbawa ke dunia Kizuna. Sadina dan yang lainnya mengkonfirmasi kalau Shieldina dikelilingi cahaya ketika mereka semua pergi ke dunia Kizuna. Setelah diskusi, Naofumi pun nyimpulin kalau Shieldina memang ikut terbawa tanpa sengaja. Naofumi masih gak ngerti alasan kenapa Shieldina bisa terbawa ke dunia Kizuna. Mereka semua pun berjalan. Naofumi melihat level dan statusnya. Ternyata levelnya sama dengan terakhir kali Naofumi pergi dari dunia Kizuna. Itu artinya level Naofumi nggak ngulang dari level 1 lagi, melainkan dari level yang udah pernah dicapai di dunia Kizuna. Di sini juga diketahui kalau Shen saat ini levelnya 58. Itu artinya Shen pernah datang ke dunia Kizuna.
Naofumi mewajarkan hal itu. Alasannya, karena Sen adalah orang yang suka berpindah-pindah dunia. Di sini terlihat juga Shieldina mengecil karena levelnya jadi level 1. Seperti yang kalian tahu, demi-human bisa cepat berubah jadi dewasa jika levelnya tuh udah tinggi. Nah, Shieldina ini pada dasarnya masih kecil, makanya dia menyusut. Sedangkan Sadina, dia tuh udah umur 23, jadi nggak ada perubahan fisik dari Sadina walaupun levelnya udah turun. Sadina menggoda Shieldina. Sadina bilang kalau adiknya sekarang terlihat sangat imut. Bahkan ketika berubah bentuk ke bentuk hewan tingkat pertama, adiknya berubah jadi paus yang imut. Karena Shieldina adalah anak kecil, Naofumi pun mengelus kepala Shieldina. Gak lama Rapchan menyuruh Naofumi untuk melihat ke arah yang ditunjuk. Dan di sana ternyata ada kastil yang terbakar. Naofumi nanya apakah Raphtalia di kastil itu. Rapchan mengangguk. Naofumi dan yang lainnya pun mulai bergerak ke arah kastil. Melihat yang terjadi, Naofumi nyimpulin negara Raruk sedang diinvasi oleh musuh. Karena kondisinya perang, Naofumi melindungi partinya supaya nggak kena panah nyasar. Gak lama, Naofumi melihat Raphtalia dan party Glass. Mereka terlihat sedang didesak oleh musuh. Terlihat juga wanita yang punya aura mirip Beats. Dan ada juga seorang pria yang memakai Vassal Weapon sabit yang sebelumnya adalah milik dari Raruk. Pria itu terlihat seperti Tak dan Kyo. Pria itu pun menembaki Raphtalia dan Teres dengan sihir, tapi berhasil ditangkis. Pria itu tertawa dan menganggap kalau Raruk dan yang lainnya cuma bisa keroyokan. Raruk dan yang lainnya gak layak jadi penyelamat dunia. Glass pun terlihat sangat kesal. Glass bilang kalau dia udah gak bisa menahan semuanya. Glass udah gak bisa ngikutin perintah Kizuna dan sangat ingin menghajar pria itu. Naofumi pun bilang kalau Glass gak perlu terburu-buru. Glass kaget mendengar suara Naofumi. Naofumi pun langsung ngasih buff All Liberation Aura tingkat X kepada semua orang. Glass dan Raruk kaget karena statistik mereka meningkat drastis. Raphtalia terlihat sedih bahagia ketika melihat Naofumi. Naofumi tahu kalau musuhnya yang sekarang adalah temannya Kizuna yang telah berkhianat. Jadi musuh pasti tahu tentang Naofumi. Naofumi pun memperkenalkan diri sebagai pahlawan dunia lain. Pria itu menyuruh Naofumi untuk pulang, karena kalau enggak, maka Naofumi akan langsung dicincang. Naofumi langsung to the point. Naofumi nanya siapa dalang dari semua kejadian. Pria itu jelas gak mau jawab. Naofumi pun mengancam akan membuat pria itu menyesal karena gak mau jawab pertanyaannya. Pria itu pun kesal dan akhirnya menyerang Naofumi. Naofumi pun pakai skill yang bisa ngeluarin benda tajam dan itu mengenai pria itu. Glass juga mulai menyerang pakai kipasnya. Angin dari kipas Glass seperti pisau yang tajam. Glass pun ngasih serangan terakhir dan pria itu terbelah menjadi beberapa bagian. Para musuh sisanya juga mulai ditangani oleh pasukan negara. Wanita mirip juga ikut ditangkap. Karena wanita itu tahu banyak hal, mereka pun mutusin untuk membawa wanita itu. Setelah itu, Raphtalia mendatangi Naofumi. Dia terlihat menangis bahagia. Naofumi memeluk Raphtalia. Mereka semua pun mengobrol. Naofumi ceritain ke Raphtalia tentang semua hal yang terjadi ketika Raphtalia pergi ke dunia Kizuna. Naofumi juga ceritain tentang kejeniusan dari sampah. Walaupun di sini Raphtalia tahu kalau Tak dan bawahannya dieksekusi dengan kejam, bagi Raphtalia hal itu adalah hukuman yang layak. Intinya, semua yang telah terjadi diceritain sama Naofumi. Ketika Naofumi selesai cerita, sekarang giliran Glass dan partinya lah yang cerita. Jadi, ada orang yang sifatnya mirip seperti Kyo. Dan orang itu adalah pemimpin pasukan musuh. Mereka juga cerita bahwa mereka pernah bertemu dengan para pahlawan suci. Dan mereka ceritain tentang cara power up. Tapi sayangnya, para pahlawan suci nggak percaya dengan omongan party Glass. Bahkan omongan Kizuna juga nggak didengar. Mereka semua cuma percaya sama power up mereka sendiri. Dan mereka tuh nggak percaya sama power up orang lain. Intinya, sama kayak para pahlawan suci di dunia Naofumi. Suatu ketika, ketiga pahlawan suci dunia Kizuna gak bisa dihubungi. Dan party Kizuna pun menyelidiki tentang hal yang terjadi. Mereka pun akhirnya tahu bahwa party ketiga pahlawan telah dibunuh.
Setelah itu diadakanlah pertemuan. Di pertemuan itu tentunya ada orang-orang yang dipercaya oleh Kizuna, tapi salah satu orang telah berkhianat. Pria itu pun menyebabkan keributan dan pria itu mengambil sabit milik Raruk. Musuh juga memperlihatkan beberapa senjata suci dan Vassal Weapon. Dan saat itu kondisi Kizuna dan yang lainnya pun akhirnya terdesak. Kizuna pun maju dan dia menyuruh semua orang untuk kabur dari musuh. Kizuna pun pakai kekuatan terlarang dan dia menggabungkan kekuatannya dengan gelas. Tapi sayangnya musuh langsung menangkap Kizuna dan menteleport Kizuna. Sejak saat itu, Party Glass pun berencana untuk menyelamatkan Kizuna. Di sini, Teres terlihat sedih karena item aksesoris yang dikasih Naofumi ke dia jadi rusak. Naofumi pun mengambil item itu dan bilang kalau dia akan memperbaiki item itu. Teres berterima kasih dan dia melihat kalau Naofumi punya item aksesoris yang sangat luar biasa. Item itu adalah item yang dikasih sama Imiya sebelum Naofumi pergi ke dunia Kizuna. Walaupun Naofumi tahu kalau item Imiya akan efektif jika dipakai sama Teres, tapi Naofumi gak mau ngasih item itu ke Teres. Tapi walaupun gitu, Naofumi bilang kalau dia bakal pinjemin item itu selama Naofumi ada di dunia Kizuna. Ketika Naofumi pulang, maka Teres harus mengembalikan item itu. Ketika Teres memakai item Imiya, tubuh Teres berubah memancarkan cahaya dan semua luka Teres jadi menghilang. Di punggungnya juga muncul sayap api. Raruk yang menyukai Teres, dia seperti kalah bersaing dari Naofumi. Di sini Sadina bilang kalau dia nggak ngerti bahasa dan obrolan Naofumi dengan orang dunia lain. Jadi di sini yang ngerti pembicaraan cuma para pahlawan seperti Naofumi, Itsuki, dan Raphtalia. Untuk Chrysia dan Philo, mereka tuh sangat pintar dan mereka sebelumnya pernah belajar bahasa dunia Kizuna dengan cepat. Jadi cuma Sildina dan Sadina yang nggak bisa ngerti bahasa dunia lain. Karena luka-luka Raruk dan yang lainnya adalah luka kutukan, Naofumi pun nyembuhin semuanya pakai sihir tingkat X. Raphtalia nanya tentang sihir luar biasa tingkat X. Naofumi bilang berkat metode power up dari Vassal Weapon tongkat, Naofumi bisa pakai poin untuk ningkatin skill atau sihir sampai tingkat X. Setelah itu Party Glass pun lanjutin ceritanya. Ketika Party Glass membentuk tim untuk menyelamatkan Kizuna, ternyata dalam perjalanan mereka dihentikan oleh sekelompok orang yang terlihat seperti petualang. Dan mereka mengincar Vassal Weapon milik Glass dan Ethnobald. Akhirnya mereka pun terpojok dan senjata Ethnobald pun dicuri. Mereka pun mundur dan Ethnobald ke dunia Naofumi. Setelah itu, Party Glass harus menghadapi gelombang dan tiba-tiba ada musuh lain yang ikut menyerang saat itu. Saat gelombang terjadi, Raphtalia dipanggil ke dunia Kizuna dan dia terlibat peperangan gelombang. Walaupun gitu, musuh terlalu kuat. Glass dan yang lainnya pun akhirnya terpojok. Dari kekuatan musuh pada saat gelombang, Raphtalia nyimpulin kalau musuh yang dihadapinya adalah musuh yang sama seperti musuh Shen. Naofumi akhirnya mengerti dan dia ngerasa kasihan karena Party Glass dipojokkan oleh berbagai musuh. Naofumi pun ceritain kalau ada musuh berbahaya dan merupakan dalang dari semua kejadian. Naofumi juga bilang kalau dia masih belum bisa memecahkan misteri tentang gelombang. Mereka pun masih mengobrol. Party Glass yakin kalau Kizuna masih hidup. Alasannya karena Kizuna satu-satunya pahlawan suci yang masih hidup. Jika Kizuna dibunuh, maka dunia bisa memanggil ulang keempat pahlawan suci. Mereka pun diskusi tentang rencana penyelamatan Kizuna. Naofumi juga cerita kalau senjata suci tingkatannya lebih tinggi dari Vassal Weapon. Pengguna senjata suci bisa melepaskan hak pengguna Vassal Weapon yang tersesat. Jadi Vassal Weapon punya kehendak. Kalau mereka nggak suka majikannya, maka pahlawan suci bisa membebaskan Vassal Weapon itu. Tapi kalau Vassal Weapon menyukai majikannya, maka pahlawan suci nggak punya hak untuk membebaskan Vassal Weapon. Contohnya, Naofumi tuh nggak bisa melepas hak senjata milik Vol, Sampah, dan Risia. Naofumi nggak bisa karena mereka semua tuh dipilih sama Vassal Weaponnya. Jadi, selama Vassal Weapon gak suka dengan majikannya, maka pahlawan suci bisa melepaskan hak pengguna Vassal Weapon. Naofumi juga bilang kalau dia mau menaikkan level Sadina dan Sildina. Mereka berdua adalah orang kuat yang dibutuhkan dalam perang. Singkatnya, setelah persiapan selesai, mereka pun akhirnya leveling. Naofumi dan Raphtalia saat ini menuju toko senjata yang pemiliknya adalah Romina.
Naofumi nunjukin beberapa bahan, kayak bahan dari roh Phoenix, bahan inti naga, dan lain-lain. Intinya, Naofumi mau kalau Romina membuat beberapa item untuk Naofumi. Tujuannya supaya item itu bisa dipakai dan bisa bekerja dengan baik di dunia yang sekarang. Romina juga cerita kalau Raruk akhir-akhir ini semakin giat dalam mempelajari cara membuat item aksesoris. Naofumi tahu kalau Raruk ngelakuin itu karena dia suka dengan Teres. Naofumi bilang kalau Romina harus ngajarin Raruk dengan baik. Dan Naofumi bakal ngasih bahan dari salah satu dari 4 hewan penjaga. Intinya di sini, Naofumi mau beberapa senjata supaya mereka bisa semakin kuat ketika perang mulai. Setelah dari Romina, Naofumi pun mutusin untuk pergi ke kastil. Di sana, Naofumi mengobrol dengan yang lainnya. Nah, karena partinya lapar dan mereka melihat terus ke arah Naofumi, Naofumi pun akhirnya mengerti dan dia pun masak untuk partinya. Sadina dan Shieldina penasaran dengan minuman alkohol yang ada di dunia Kizuna. Naofumi gak ngizinin Shieldina yang masih anak-anak untuk minum minuman itu. Sadina dan Raruk berencana untuk lomba minum. Melihat Sadina dan Raruk terlihat akrab, Teres menganggap kalau Raruk menyukai Sadina. Raruk bilang hal itu salah paham. Dan di sini terjadi sedikit keributan karena Raruk sangat kesal. Intinya di sini mereka mengobrol dengan santai dan bercanda. Singkatnya, mereka semua pun makan makanan yang dimasak sama Naofumi. Sadina dan Raruk juga mulai lomba minum. Pemenangnya jelas Sadina. Raruk baru minum sebentar udah tumbang. Naofumi dan Glass mereka mengobrol. Diketahui juga bahwa sejak kematian 3 pahlawan suci, dunia Kizuna jadi sering mengalami gelombang. Untungnya mereka udah punya teknologi teleport seperti para pahlawan. Jadi mereka bisa membagi kekuatan dalam menghadapi gelombang dari seluruh dunia. Setelah mengobrol, Naofumi curiga kalau gelombang bukanlah fenomena alam. Glass juga heran kenapa Kizuna nggak ditransfer ke tempat gelombang. Padahal Kizuna adalah pemegang senjata suci. Gak lama, Philo bergabung dengan pengiring musik yang telah mengiringi mereka makan. Philo pun bernyanyi. Itsuki juga terlihat mengambil salah satu alat musik dan dia pun berkolaborasi dengan Philo. Penampilan mereka sangat luar biasa dan Philo kagum sama keahlian Itsuki. Semua orang juga kaget karena ternyata Itsuki bisa bermain musik dengan baik. Itsuki dan Naofumi mereka mengobrol. Karena Itsuki bilang kalau dia nggak terlalu sering latihan alat musik, Naofumi nyimpulin kalau di bumi, Itsuki punya kekuatan supranatural yang berhubungan dengan musik. Itsuki bilang kalau dia nggak punya kekuatan itu. Itsuki bilang kalau bakat musik berbeda dengan kekuatan supranatural tentang musik. Orang yang punya kekuatan supernatural tentang musik, ada yang bisa bermain musik tanpa alat. Naofumi nyaranin Itsuki untuk mempelajari sihir yang berhubungan dengan musik. Naofumi melihat Chris Penguin sedang berbicara dengan Rapchan. Tentunya Naofumi nggak ngerti bahasa mereka. Chris cuma bisa ngomong pen dan Rapchan cuma ngomong rap. Gak lama terjadi sedikit keributan antara Chris dan Rapchan. Awalnya mereka semua nggak ngerti kenapa Rapchan dan Chris membuat keributan. Tapi setelah Naofumi mencoba mengerti, diketahuilah bahwa Chris ngerasa kalau dia sangat lemah dan Rapchan terlalu kuat. Naofumi bilang kalau dia akan membuat aksesoris untuk Chris supaya Chris jadi kuat. Beberapa hari kemudian, Naofumi ngasih aksesoris kepada Chris. Aksesoris itu adalah aksesoris buatan Naofumi dan Shen. Item yang dikasih Naofumi adalah topi lancip merah kayak topi Natal. Alasan Naofumi membuat itemnya seperti topi Natal itu semua karena Chris lahir mendekati hari Natal. Chris terlihat senang karena mendapatkan item dari Naofumi. Singkatnya, mereka semua diskusi tentang cara nyelamatin Kizuna. Diketahui juga bahwa orang yang telah menculik Kizuna adalah orang yang memegang Facial Weapon alat musik. Orang itu adalah orang yang dipanggil dari dunia lain. Diketahui juga ternyata di dunia Kizuna ada 8 Facial Weapon. Naofumi mau info tentang senjata suci dan Facial Weapon yang ada di dunia Kizuna. Untuk Facial Weapon ada senjata kipas, katana, kapal, sabit, buku, cermin, harpun, dan alat musik. Untuk senjata suci ada alat berburu
Blood Instrument, Permata, dan Ofuda. Jadi Ofuda tuh kayak sejenis kertas mantra. Contohnya kayak di film vampir Cina yang vampirnya ditempelin kertas mantra. Nah, sedangkan untuk Blood Instrument, contohnya tuh kayak senjata palu dan kapak. Untuk pemegang Fast Weapon cermin dan buku, sampai sekarang masih belum jelas pemilik senjata itu. Di sini juga diketahui, Shieldina dan Sedina udah berhasil leveling sampai level 82. Naofumi jelas terkejut, karena saat ini di dunia Kizuna, Naofumi baru sampai level 90. Untuk Itsuki ada di level 80 dan Sen level 81. Mereka masih diskusi tentang kemungkinan di mana Kizuna disekap. Jadi seharusnya Chris tahu letak dari Kizuna. Tapi saat ini entah kenapa Kizuna nggak bisa terdeteksi oleh Chris. Jadi kasusnya sama kayak waktu itu ketika Kizuna terjebak di labirin. Chris terlihat sangat sedih, tapi nggak lama Chris pun berusaha untuk fokus. Dan akhirnya Chris merasakan kehadiran Kizuna. Chris menunjuk sebuah peta. Gak lama tiba-tiba muncul sebuah cermin, dan cermin itu pun bercahaya hingga menyilaukan mata. Sampai akhirnya mereka semua ditransfer ke suatu tempat. Naofumi dan yang lainnya nggak tahu ada di mana. Mereka ditransfer ke sebuah ruangan yang berdebu. Tapi Raruk ngerasa kalau Fast Weapon cermin sedang membantu mereka. Setelah diskusi, mereka pun keluar ruangan. Oke, jadi itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi gue sekali lagi ngingetin kalau gue tuh cuma ngerangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca novelnya. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.